tahu Engkau ada untuk kami. Hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, hari yang luar biasa, di mana kami rindu Tuhan, kami diberkati lewat firman yang akan kami dengar. Pujian sudah memberkati kami, suasana sudah memberkati kami, dan semua apa yang ada di tempat ini sudah memberkati Tuhan, karena ada hadirat Allah yang luar biasa. Oleh karena itu kami lebih lagi, ingin lebih lagi Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Ketika kami mendengar firman-Mu, firman-Mu yang akan mengubahkan kami, firman-Mu yang akan mengajarkan kami, firman-Mu yang kesalahan kami, firman-Mu yang akan memperbaiki kelakuan kami, dan firman-Mu yang akan mendidik kami di dalam kebenaran. Berbicaralah Roh Kudus lewat hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu Tuhan, urapi jemaat-Mu, sehingga kami boleh sama-sama menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap mendengar firman Tuhan dalam nama Yesus katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa jam segini masih bersuka cita tuh. Masih banyak sekali sampai belakang tuh. Puji Tuhan. Saya juga mau menyapa yang sedang ikut ibadah lewat live streaming di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Jadi saya sungguh sangat bersuka cita kembali boleh ada di ibadah 3:30. Terima kasih Ibu Gembala, Ibu Vena. Terima kasih ya untuk kesempatan ini boleh melayani. Jadi harapan saya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, bersuka cita dan tetap semangat menjalani hari-hari ke depan. Tanpa terasa saudara-saudara kita sudah masuk di minggu terakhir bulan Oktober. Tanpa terasa 2 bulan lagi kita mau masuk bulan Desember dan melewati tahun 2023 saudara-saudara. Semoga kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa ya. Masuk tahun 2024 nanti ya. Dan saya berharap, saya juga berpikir, sudahkah saudara dan saya mengevaluasi pertumbuhan rohani kita, apakah semakin maju pesat, tak terkendala, atau memang ada kendala-kendala yang membuat kita masih majunya setengah-setengah. Tapi saya percaya jemaat yang di tempat ini juga maju pesat di dalam Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Firman Tuhan hari ini saya beri judul karakter yang diperbaharui dalam Kristus. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, memang ketika saya mau membuat perenungan ini, muncul dari satu pertanyaan dari teman saya. Katanya, Bu Anneke, saya boleh bertanya, ada apa? Ini loh, saya sebenarnya sudah lahir baru. Tapi mengapa ya? Padahal ada ayat mengatakan, jika kita dalam Kristus, kita sudah diubahkan, sudah diciptakan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tetapi kenapa ya yang baru lama sekali datang katanya? Pertanyaan seperti itu saudara-saudara. Tetapi mungkin dia belum lebih dalam lagi saudara-saudara. Ketika dia sudah lahir baru tentunya ada hal-hal yang perlu juga diperbarui, amin. Yang teristimewa yaitu karakter. Saudara, jadi sebelum masuk kepada lebih jauh lagi kita akan tahu dulu apa itu karakter. Di sini kesempatan ini saya mengutip ada 2 definisi tentang karakter saudara-saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter sebagai tabiat atau watak atau sifat-sifat kejiwaan atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Beda-beda biar kita rambutnya sama hitam, tapi beda-beda karakter ya. Jadi karakter adalah istilah yang menunjukkan kepada sifat khas atau perilaku yang dimiliki oleh setiap individu yang membedakannya dari individu lain. Jadi ada perilaku atau sifat-sifat khas. Kita boleh lihat ya, di mana dapat membedakan seperti itu ya saudara-saudara. Dr. John Maxwell seorang penulis dan pakar kepemimpinan Kristiani mengatakan demikian. Ini sering kita dengar ini, tapi perlu kita camkan.
Karisma dapat membawa Anda sampai ke puncak. Namun hanya karakterlah yang mempertahankannya. Benar saudara? Make sense ya, benar. Ini artinya tanpa karakter yang baik, seseorang sekalipun sudah ada di posisi puncak saudara-saudara, kalau tabiatnya atau karakternya buruk, dia tidak akan bertahan lama. Itu bicara untuk saya, untuk Bapak Ibu saudara sekalian, di mana ketika kita sudah dilahirkan baru, kita perlu menyoroti hal ini saudara-saudara. Masih juga John Maxwell berkata bahwa jangan memperkerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya. Dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Itu dalam Life at Work ya, dia catat seperti itu saudara-saudara. Begitu juga dalam kehidupan rohani kita saudara-saudara. Karakter akan sangat membantu di dalam setiap pelayanan kita. Benar? Lalu timbul pertanyaan seperti ini saudara-saudara. Dari mana asal mulanya karakter? Saudara-saudara, karakter adalah satu goresan hidup yang dimulai saat kita lahir, saudara-saudara. Ketika kita dilahirkan di dunia ini, merupakan gabungan dari sifat, sikap, dan pola pikir, saudara. Itu ada goresan hidup. Jadi mula-mula ketika Allah menciptakan kita itu hidup semuanya kudus adanya. Tuhan sudah merencanakan semua manusia pada awalnya memiliki karakter ilahi, memiliki karakter Allah. Karakter ilahi itu diciptakan oleh Allah sendiri. Tertulis di mana? Ada tertulisnya di dalam Kejadian 1 ayat 27 mengatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya saudara-saudara. Berarti karakter Allah itu sudah diciptakan ke dalam manusia itu sendiri menurut gambar dan ciptaannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh sangat baik. Allah menciptakan itu enggak cuma good, tetapi it was very good. Benar? Dikatakan enggak cuma baik, tetapi sungguh sangat baik. Jadi karakter adalah sebuah apa saudara? Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang benar-benar melekat di dalam setiap manusia. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang mengukir, yang memahat indah di dalam hidup manusia pada awalnya. Dikatakan sungguh amat baik. Haleluya. Amin saudara-saudara. Tetapi saudara sekalian, kenapa? Pertanyaan kenapa tentu saudara sudah tahu. Iya ya, kenapa sekarang jadi seperti ini? Dosalah yang menghancurkan karakter itu saudara-saudara. Sehingga manusia hidup dengan gambar diri yang rusak, mewarisi karakter yang buruk akibat dosa. Allah sudah mengatakan semua sungguh amat baik, tetapi dosalah yang membuat karakter itu menjadi rusak. Sehingga manusia hidup dengan keinginannya sendiri. Padahal ketika Tuhan merancangkan manusia, Tuhan ingin keinginan Tuhan saja yang akan dilakukan, kita lakukan sebagai manusia. Pertanyaan pertama tadi seperti itu ya. Yang kedua, pertanyaan kedua saudara-saudara, bagaimana kita memperbaharui karakter yang rusak itu agar kembali menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tentunya kita semua rindu seperti itu. Seperti teman saya bertanya demikian saudara-saudara. Ya saya rindu pengen jadi baik, pengen jadi seperti ini. Saya bilang pas lahir baru enggak langsung instan. Kamu langsung jadi seperti semuanya langsung bagus. Langsung seperti malaikat. Malaikat itulah makhluk roh tapi tidak punya tubuh. Tetapi kita orang yang makhluk roh ada di dalam kita ketika kita lahir baru, tapi kita masih punya tubuh. Nah, karakter-karakter yang dibawa oleh tubuh ini perlu mulai dikikis habis. Yang dibawa dengan dosa ini. Tentunya kita ingin menjadi karakter seperti Yesus. Agar kembali yang rusak ini
diperbaiki lagi, diperbaharui lagi, menjadi seperti dengan karakternya Kristus. Tentunya karakter yang seperti apa? Yang seperti Kristus, yaitu tentu dengan kekudusannya, kebenarannya, kebaikannya, karakternya yang luar biasa, dan ketaatannya. Ketaatannya sampai di kayu salib, Yesus taat, saudara. Kenapa? Di Yohanes 4 ayat 34 mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita juga rindu, kita mau menyelesaikan pekerjaan Yesus. Ketika Dia sudah naik ke surga, kitalah yang akan mengerjakan pekerjaannya untuk menyelesaikan. Tetapi tentunya dengan tidak mengerjakan dengan karakter yang penuh dosa, tentu tidak, saudara. Tetapi bukankah kita orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal? Tentu karakter kita akan diperbarui dari hari ke hari. Amin, saudara-saudara. Sebagai orang-orang percaya, bagaimana caranya kita kembali membangun atau memperbaharui karakter itu supaya menjadi semakin serupa Kristus? Itu goalnya kita, saudara-saudara. Goalnya orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu semakin serupa Kristus tentunya, yaitu agar gambar diri Allah kembali utuh di dalam hidup setiap orang-orang percaya. Itu goalnya, karena kita rindu orang bisa melihat Kristus di dalam setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita. Bukankah kita disuruh pergi, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus? Bagaimana kita menyampaikan itu kalau belum ada karakter Kristus ada di dalam setiap kita? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10. Saya rindu semua boleh membaca dengan suara nyaring, karena ini luar biasa, firman ini sangat memberkati. Ya, kita membaca bersama-sama 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudara-saudara, kita baca ulang lagi ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, saudara-saudara, menurut gambar Allah dalam dirinya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sekalian, jadi saudara-saudara, sebelum bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, semua kita tidak luput dari berbuat dosa. Kita hidup dengan mengikuti hawa nafsu, tadi sudah dibuat sedetail mungkin keinginan-keinginan daging kita hidup di dalamnya. Jadi singkatnya, hidup kita diperbudak, hidup kita dibelenggu oleh dosa, saudara-saudara. Namun setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, setelah kita
ditebus oleh darah Yesus. Kita dan menjalani hidup baru di dalam Kristus. Seperti dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapakah yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya saudara dan saya yang sudah terima Yesus, sudah ciptaan baru ini. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara-saudara, kita pun harus memiliki cara hidup yang berbeda dari kehidupan sebelumnya tentunya. Karena dikatakan sekarang kita sudah manusia hidup baru di dalam Kristus. Jika sebelumnya kita lebih memperhatikan hal-hal duniawi saudara-saudara dan hidup di dalamnya, sekarang kita harus lebih apa? Lebih fokus pada hal-hal yang ilahi tentunya. Karena sudah berbeda ya habitatnya kalau dibilang. Kita sudah warga negara kerajaan Allah. Kalau warga kerajaan Allah, saudara pernah lihat ya, kalau ada Lady Diana atau apa ya, yang sekarang dia sudah almarhumah ya, tapi segala tingkah lakunya aja atau jalannya aja, cara melambaikan tangan semua harus sesuai dengan kerajaan Inggris itu. Demikian juga kita kerajaan Allah, kita punya cara-cara bagaimana kita berkata, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melakukan, perbuat kepada orang lain. Itu kita ada identiti Allah di dalam diri kita. Ketika kita berkata, hendaklah kamu berkata seperti untuk Tuhan. Berkata-kata, jangan berkata-kata yang sia-sia seperti itu saudara-saudaraku. Jadi melalui ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ada beberapa hal yang harus kita pergumulkan dalam hidup ini saudara-saudara. Jadi bukankah Alkitab ini telah berkata setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita mewarisi karakter buruk. Yang tadi, karakter jahat, karakter-karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Semenjak jatuh ke dalam dosa. Karakter itulah yang harus diperbaharui. Karakter itulah yang harus karena kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Dikatakan, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, dalam banget nih ayat ini. Jadi lewat pembacaan Kolose 3 ayat 1 sampai 10 tadi, saya menemukan ada 3 hal penting yang harus kita kerjakan agar memperbaharui karakter itu. Apa? Saudara, ada 3 hal, boleh next? 3 hal itu adalah mencari perkara yang di atas, yang kedua mematikan perkara yang di dunia, dan mengenakan manusia baru. Kita akan lihat satu persatu, boleh di next kan lagi saudara-saudara. Mencari perkara yang di atas dari Kolose 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan karena itu. Dimulai dengan karena itu, berarti ada karena sesuatu yang di atasnya ya. Kalau kita baca ada frase seperti ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, disuruh carilah perkara yang di atas. Jadi yang pertama sampai ayat kedua, karakter yang dibaharui itu yang pertama apa? Mencari perkara yang di atas. Perkara yang di atas, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, garis bawahi carilah. Ada 2 kata kunci yang kita temukan di ayat ini. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dan yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi saudara, dalam 2 ayat ini kita perhatikan. Ada kata mencari dan memikirkan perkara. 2 hal inilah yang harus kita perhatikan agar terjadi pembaharuan. Jadi ada kunci-kuncinya, ada rahasia-rahasianya untuk kita bisa diperbaharui dari hari ke hari. Untuk kita bisa diubahkan makin serupa dengan Kristus. Kita diperbaharui di dalam Kristus. Saudara-saudara, kalau ada orang yang tidak mau peduli saudara-saudara dengan perkara yang di atas, di mana dia harus tertuju pada perkara dunia, perkara-perkara yang di bumi. Jadi itulah yang membuat kadangkala perubahan itu jadi lama saudara-saudara. Perubahan itu jadi mandek atau stuck. Karena apa? Masih ada perkara dunia yang dia masih aja tertarik. Maka hal ini saya katakan dengarkan baik-baik saudara. Jadi
Tuhan mencari, memikirkan perkara di atas adalah sebuah ungkapan yang berarti mengutamakan, memprioritaskan hal-hal yang rohani. Benar saudara? Mencari, memikirkan hal-hal yang rohani tentunya ya. Karena apa? Makananku ialah melakukan. Makanan itu sesuatu yang berbicara tentang sesuatu yang prioritas. Sesuatu yang utama yang harus kita cari. Hal-hal yang benar-benar perkara-perkara yang di atas, di mana ada Kristus ada, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Itu yang dipikirkan, mengutamakan prioritas rohani yang kita kerjakan. Maka itu yang harus benar-benar diperbaharui, diubahkan, jangan sampai kita melekat atau mendarah daging dalam diri kita, yaitu karakter-karakter dunia yang masih kadangkala kita jatuh bangun di areal itu saudara. Kita tahu, yang tahu kelemahan kita diri kita sendiri, di mana hal-hal dunia itu sering memanggil kita lagi, menarik kembali, berusaha menarik kembali kita untuk kembali ke tempat itu. Tetapi puji nama Tuhan saudara-saudara, ketika kita sudah dilahirkan baru, ada seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menolong kita. Jadi saudara-saudara, prinsip-prinsip membuat kita, karakter ini kita bisa berubah ya saudara-saudara. Seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara-saudara, untuk berubah kepada kehendak Allah, tentunya harus menjadi baik, menjadi lebih baik lagi, dan makin menjadi yang sempurna. Itu yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, tentunya orang-orang yang sudah lahir baru, dia dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kita melakukan sesuatu, melakukan hal-hal yang ada di dunia ini, tentu kita juga bisa tahu, yang aku lakukan ini atau yang aku inginkan ini untuk memuliakan Tuhan atau hanya untuk memuaskan keinginanku sendiri. Kadangkala seperti itu saudara-saudara. Kita melakukan sesuatu hanya untuk memuaskan daging kita. Tetapi bukankah kita sudah menjadi orang-orang yang lahir baru, tentu punya DNA surga, punya DNA yang benar-benar semakin serupa Kristus. Agar kita harus memikirkan, harus mencari perkara yang di atas melebihi perkara dunia. Amin saudara, itu perkara-perkara di atas adalah bersifat kekal. Amin. Perkara-perkara yang di atas bersifat kekal. Tapi perkara di dunia hanyalah sementara saudara. Buktinya Salomo saudara, Salomo punya apa? Dia punya segalanya, harta, punya takhta, punya wanita. Tetapi dia bilang dia gak puas semuanya saudara-saudara. Karena apa? Dia belum dapat perkara yang seperti ini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kadangkala manusia jatuh cuma karena 3 tak itu saudara-saudara. Itu perkara-perkara yang tidak kekal saudara. Harta, takhta, wanita itu sementara. Tetapi itu yang dikejar oleh manusia zaman sekarang. Tapi puji nama Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa untuk kita lebih diperbaharui, kita lebih fokus menjalani apa yang Tuhan rindu, kita berubah, ya mulailah kita memikirkan atau kita mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Dan yang kedua adalah karakter yang harus kita baharui dan adalah apa? Kita mematikan perkara duniawi. Kolose 3 ayat 5 sampai 8 ya saudara. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang tadi ya duniawi, yaitu percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, semuanya ada ya. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Saudara, keserakahan itu dikatakan sama dengan penyembahan berhala. Kadang-kala kita berpikir juga penyembahan berhala itu kita ke Gunung Kawi atau tidak. Ketika kita serakah, ini juga salah satu hal-hal duniawi yang membuat kita lama untuk diperbaharui ya saudara-saudara. Kalau masih ada keserakahan, ada penyembahan berhala, ada marah, ada geram, ada kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor dalam mulut kita. Nah itulah kalau kita tahu semua ini indikatornya ya, bagaimana kita berubah, karakter kita berubah ya. Tentunya di balik semua ini ada di Galatia 5 ayat 22 ya saudara, 3, di mana kita diubahkan
ada buah-buah roh. Jadi indikatornya ada juga saudara-saudara. Di mana kita sudah punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi ada indikator, oh ini sudah manusia-manusia baru. Jadi perubahan karakter itu ditandai dengan ada atau usaha tekad dalam diri kita untuk mematikan hal-hal duniawi ini. Jadi Alkitab memberikan penegasan hal-hal ini yang harus kita buang ya saudara. Amarah, seringkali masih ada amarah, masih ada emosi, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Semua ini memang jujur pernah kita lewati, tapi bukankah ketika kita sudah lahir baru katanya kenakanlah manusia baru. Dahulu kamu sudah melakukannya, di ayat 7 ya. Dahulu kamu juga melakukannya. Itu Paulus menulis demikian karena apa? Paulus juga melakukan demikian. Dia dulu seorang yang memang mengejar orang-orang yang pengikut Kristus. Bahkan dia penjarakan, dia bunuh berbagai macam cara. Akhirnya ketika dia sudah berubah, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, satu persatu diperbaharui. Ketika dia bergabung dengan rasul-rasul, rasul-rasul masih kurang percaya. Dia pikir ini modusnya dia nih, ini udah berubah gak orang ini orang jahat banget. Bisa gak sih dia, apa dia sudah berubah? Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, ketika berjumpa dengan sang terang itu, dia ternyata benar saudara-saudara. Dia akui, dia bilang dahulu aku juga melakukan hal-hal itu ketika masih hidup di dalamnya. Aku ya pernah mengalami semuanya itu. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi dahulu kamu juga melakukan, tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata kotor. Jadi saudara-saudara, tentunya dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu melakukan, tapi kita hanya berseru, memohon karena bersama dengan Roh Kudus, Roh yang Tuhan titipkan kepada kita ketika Tuhan naik ke surga. Roh Kudus itulah yang dititipkan ke kita yang untuk menolong kita untuk dapat mengerjakan bagian ini. Tetapi bagian ini bukan Roh Kudus yang kerjakan, tetapi dari diri kita sendiri juga. Dikatakan buanglah. Berarti ada ini kata aktif di mana ada suatu action dari kita sendiri untuk membuang, untuk mematikan semua hal ini. Roh Kudus akan mengerjakan ketika kita ada minat untuk mengerjakan, membuang semua itu. Minat untuk saya mau mematikan semua ini. Aku mau buang sejauh timur dari barat. Aku mau melupakan semua apa yang menjadi kejahatan, menjadi dosa. Nah saudara-saudara, bagaimana caranya kita terlepas dari hal itu? Di dalam Alkitab mengatakan dalam Roma 15 ayat 16 mengatakan maksudnya ialah. Jadi ada kata bagaimana? Ini kan susah banget kalau keluar dari hal-hal seperti ini. Tetapi saudara jangan takut. Dalam Roma 15 ayat 16 ada jawabannya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kuncinya di sini juga saudara, kita mesti hidup dari keinginan roh. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Sebab apa dikatakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, sehingga kamu setiap kali tidak melakukannya apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau saya baca ini saya bilang, akan tetapi jikalau anakku memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka anakku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu untuk saya, itu untuk saudara juga, arahan dari Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang akan memampukan kita dalam mengatasi perbuatan daging itu. Oleh karena itu dikatakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dengan kekuatan sendiri kita tidak mungkin saudara, karena namanya duniawi itu nikmat enggak? Nikmat saudara-saudara. Yang namanya duniawi itu memikat hati, menarik hati, walaupun membawa kepada kebinasaan. Sekali lagi mari kita harus berjuang mematikan. Pertama mencari, memikirkan. Kedua sekarang mematikan. Mematikan agar kata mematikan itu agar sudah tidak berdaya. Kalau sudah dimatikan agar benar mati, jangan setengah mati, cuma setengah. Habis itu ketika itu ulang lagi, ada lagi dikit. Marilah katanya mematikan semua keinginan daging
Dikatakan jangan seorang pun menganggap ini Timotius, Paulus juga menasihati Timotius ketika itu ya, karena banyak ajaran-ajaran sesat juga yang bisa menarik Timotius untuk melakukan hal-hal yang merubah karakternya. Padahal karakternya semakin hari dia semakin baik. Menjadi mentoring, sebagai mentor. Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Bayangkan, Paulus mengatakan begini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dia nggak bilang jadilah teladan bagi orang dunia, saudara. Karena orang percaya juga masih karakternya kadangkala masih jatuh bangun. Jadi coba kamu juga harus jadi teladan bagi orang percaya. Baik apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesuciannya. Tujuannya agar Timotius bisa menjadi saksi. Dikatakan dalam perkataanmu, dalam perkataan itu kita menjadi saksi, dalam tingkah lakumu. Jadi gak cuma perkataan, tetapi ada perbuatan, saudara. Ketika kita melakukan, orang bisa melihat ada Yesus di situ, saudara. Ada karakter Kristus yang sudah melekat di hidup kita, saudara-saudara. Dan yang ketiga yaitu mengenakan manusia baru. Tetapi sebelum kita masuk kepada yang ketiga, saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi. Ada sebuah ilustrasi, saya akan baca dengan cepat, saudara. Ilustrasi itu ada seorang petani, dia melihat ada sebatang bambu yang tinggi dari bambu-bambu yang lain, saudara-saudara. Saat itu dia bilang, bambu saya akan menebang kamu, saya akan menggunakan kamu. Terus si bambu bilang, oh silakan Tuhan, saya bersedia Tuhan. Gunakan menjadi apa saja yang Tuhan kehendaki, jawab sang bambu. Tetapi kata si petaninya bilang begini, agar engkau dapat digunakan saya harus menebang pohon bambu ini. Terus bambunya bilang begini, hah? Apa? Menebangku? Bukankah di antara semua bambu-bambu di sini sayalah yang paling tinggi dan terlihat indah? Jika ditiup angin saya meliuk-liuk indah. Jangan ditebang, kata dia. Kata si Pak Tani, benar. Tetapi kalau kamu cuma bisa indah dilihat orang, belum maksimal. Kalau aku tidak menebang kamu, kamu belum berdampak. Jadi aku harus tebang kamu, bisa aku gunakan agar engkau bermaksimal di hadapan semua orang, katanya seperti itu. Setelah berpikir sejenak, bambu itu berkata, baiklah Tuanku, tebanglah. Tetapi petani ini melanjutkan bahwa saya tidak hanya memotong kamu, saya harus menggergaji, melepas daun-daun dan membelah bambu ini. Bambu lagi bilang, belum cukup Tuhan, sudah menebang aku. Benar, aku harus mengorek tulang-tulang yang di tengah-tengah bongol-bongol bambu itu agar saya menggunakan lebih lagi. Terus bambu itu berpikir, bagaimana saya harus hancurkan seperti ini. Tetapi akhirnya dia menyerah dan dia bilang, lakukanlah apa yang Tuhan pandang baik. Dan akhirnya petani itu menebang dan dia membuat bambu itu menjadi saluran air. Dia bawa kepada saluran air dan boleh mengairi kebun, dan terjadilah pertumbuhan banyak yang kekeringan, sawah yang kering menjadi baik, dan bambu ini ternyata berguna dan berdampak. Dia bisa menjadikan semua subur kembali, airnya bisa mengalir lewat bambu ini, saudara-saudara. Hanya pohon-pohon, ada semua tanaman bisa tumbuh subur di sekitar situ. Jadi kadang kita harus merelakan diri kita untuk dikikis habis, dibentuk habis karakter kita. Benar, kepribadian kita, sifat-sifat buruk kita, agar kita bisa mengalami sukses, kita harus membuang semua itu. Memang rasanya gak enak ketika diproses, rasanya pingin berontak, tetapi bukankah kita ada di tangan seorang penjundan yang baik, saudara-saudara. Jadi bukan bagaimana caranya digunakan dalam menguji kita, melainkan bagaimana respon kita terhadap ujian tersebut. Setiap kita memang ada ujian masing-masing, tetapi bagaimana respon kita
melakukannya sehingga karakter-karakter yang tidak baik mulai dipotongnya. Saudara, bukankah juga tentang bagaimana biar kita lebih banyak berbuah, kita harus dipangkas semua. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya, dikatakan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Itu tujuannya. Bersihkan memang gak enak, tetapi tujuannya supaya kita berbuah dan kita bisa dinikmati buah yang daripada kita semuanya itu. Amin, saudara-saudara. Jadi karakter adalah sifat-sifat yang melekat dalam diri seseorang dan memancar keluar lewat perbuatannya. Saudara, karakter ini harus berubah, harus dibaharui. Yang pertama, kita harus mencari perkara yang di atas, prioritaskan hubungan dengan Allah. Saudara-saudara, yang ketiga tadi kita mengenakan manusia baru. Manusia baru harus dikenakan supaya benar-benar boleh digunakan. Tuhan pakai kita sepuasnya, Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Karakter yang diubahkan ada di ayat 9-10 dikatakan seperti ini. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru, dan terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudara-saudara, dikatakan mengenakan manusia baru. Jadi ketika kita mengenakan manusia baru, manusia lama sudah ditanggalkan. Ya, baju-baju lama kita buang saja, kita pakai baju yang sudah benar-benar sudah indah dipandang ya saudara-saudara. Jadi lewat ilustrasi tadi juga dapat mengajarkan ke kita bahwa apapun yang terjadi, masalah pergumulan hidup yang sedang kita alami saat ini, kita bisa berpikir bahwa jangan-jangan ini ujian Tuhan atau cara Tuhan untuk memunculkan karakter indah, karakter baik, memunculkan hal-hal baik yang sudah Tuhan buat. Bukankah muncul seperti emas, di mana harus dihancurkan dulu, harus dibakar dulu agar muncul emas murni. Amin, saudara-saudara. Jadi oleh karena itu ada 3 hal tadi kita harus ingat selalu. Ada 3 hal. Pertama, mencari perkara yang di atas, prioritaskan hubungan dengan Allah. Jadi agar karakter kita dibaharui dari sehari ke hari, mematikan perkara duniawi, di mana perkara duniawi adalah hal-hal yang membuat kita sering terpikat olehnya ya. Dan yang ketiga, mengenakan manusia baru. Karakter baik adalah sifat ilahi yang paling menonjol dalam diri seseorang. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang-orang, mereka sampai terkaget, hah? Dulunya kamu seperti ini, tapi kok beda sekarang? Ya jelas, warga negara kerajaan Allah, warga kelas 1, puji Tuhan ya, orang akan melihat. Dari apa? Dari lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, apa yang kita pikirkan. Nah itulah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Karena itu untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya firman hari ini dapat mengubahkan kita, dapat menguatkan kita, atau dapat membuka cara berpikir kita bahwa selama ini saya ingin mengubah karakter saya dengan kekuatan sendiri, tentu tidak bisa. Kita meminta pertolongan Roh Kudus, karena hanya kekuatan Roh Kudus lah yang akan memampukan setiap kita mengerjakan pekerjaan ini. Oleh karena itu mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, untuk hari ini firman Tuhan sudah disampaikan, di mana kami rindu Tuhan, kami diubahkan Tuhan, karakter-karakter kami yang belum menyenangkan hati Tuhan, belum mengenakan hati Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus bentuk kami menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran sore hari ini Tuhan, bahwa hidup kami harus selalu senantiasa dibaharui dari hari ke hari. Karakter lama ya Tuhan boleh dibuang jauh Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Biarlah mulai saat ini Tuhan kami memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kami mematikan segala hal-hal duniawi yang kadangkala tapi sekarang Tuhan, kami mau Tuhan dengan kekuatan-Mu Tuhan, pertolongan
Roh Kudus, kami mau Tuhan mengenakan manusia baru, karena itulah yang Engkau inginkan untuk orang-orang yang sudah berseru kepadamu, Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah membayar kami dengan darah-Mu yang mahal. Oleh karena itu Tuhan, biarlah karakter-Mu saja yang muncul dalam kehidupan kami, dan banyak orang boleh tertarik datang kepadamu Tuhan, hanya melihat kesaksian dari setiap orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati pemberitaan ini, materaikan di dalam setiap hati jemaat-Mu Tuhan, sehingga semua boleh mengubahkan setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah mendengar firman, dan kami terus akan membawa pulang sebagai bekal kami untuk menjalani hari-hari ke depan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan saudara yang sudah terima firman katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih.